Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih berjumpa lagi dengan saya Lukmanul Hakim dengan pembelajaran sama. Jangan bosan-bosan untuk melihat video dan pembelajaran kita. Baiklah anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, tetap semangat dalam pembelajaran ini. Jangan bosan-bosan untuk melihat dan menonton video yang akan saya sampaikan. Nah, kompetensi dasarnya memahami wawasan teknologi, perkembangan teknologi, keselamatan kerja, sketsa dan gambar teknik. Sedangkan indikator yaitu perkembangan teknologi konstruksi. Fungsi bangunan yang pertama, melindungi dari bahaya hewan dan cuaca, kemudian tempat istirahat atau rekreasi keluarga, tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, kemudian menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat atau prestis atau gengsi, dan yang terakhir yaitu pembinaan keluarga. Itulah ada 5 fungsi bangunan. Apa itu konstruksi? Yaitu proses pembuatan hubungan antara dua jenis bahan atau lebih menjadi satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Syarat benda dibuat berdasarkan teknologi konstruksi. Yang pertama, konstruksi harus sederhana dan kuat. Yang kedua, harus memperhatikan sifat dan karakteristik bahan yang digunakan. Dan yang ketiga, harus tahan terhadap gaya-gaya yang bekerja. Jadi, ada 3 syarat benda dibuat berdasarkan teknologi. Yang pertama, konstruksi harus sederhana dan kuat. Yang kedua, harus memperhatikan sifat dan karakteristik. Dan yang ketiga, harus tahan terhadap gaya-gaya yang bekerja. Jadi itulah syarat dari konstruksi. Sekarang masuk tentang bahan konstruksi. Yang pertama, ada batu alam dan batu buatan. Bahan alam yaitu bahan yang pada awalnya dipakai manusia sejak mulai membangun rumah atau gedung. Batu alam menurut asal jadinya, batu-batuan dari pembekuan lahar, batu-batuan dari endapan, batu-batuan yang mengalami perubahan. Contoh batu alam yaitu ada pasir, batu gunung. Nah, jadi batu alam menurut asalnya ada 3. Yang pertama, batu dari pembekuan lahar. Kedua, batu dari endapan. Yang ketiga, batu yang mengalami perubahan. Jadi ada 3 jenis dia menurut asal jadinya batu. Yang kedua yaitu kayu. Bahan konstruksi bangunan dipakai sejak dahulu karena mudah didapat di mana-mana dan mudah pengerjaannya. Kekurangannya dapat diserang serangga dan lama-kelamaan bisa lapuk karena jamuran. Yang ketiga, beton bertulang. Beton campuran antara semen.
pasir dan kerikil, ditambah air secukupnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat. Yang keempat, baja dan aluminium, dan 5 tali atau serat. Bentuk rumah pada masa prasejarah. Masa sejarah dikenal dengan masa di mana belum mengenal tulisan. Pada masa ini berlangsung sekitar 50.000 sebelum Masehi hingga 10.000 sebelum Masehi. Masa prasejarah ini memiliki beberapa tahapan, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, jadi ada 3 tahapan pada masa prasejarah. Pada masa Neolitik, barulah ditemukan bentuk rumah yang sudah memenuhi kriteria, seperti rumah pada masa sekarang dengan bentuk yang sederhana, menggunakan bahan kayu sebagai dinding dan daun-daun sebagai atapnya. Nah, inilah contoh rumah pada masa prasejarah. Yang B, bentuk rumah pada masa klasik. Bentuk rumah pada masa klasik sudah sangat dipengaruhi oleh kebudayaan di masing-masing tempat. Kebudayaan yang paling terkenal adalah kebudayaan Yunani dan Mesir kuno. Jadi pada masa klasik itu dipengaruhi dengan kebudayaan masing-masing dari daerah setempat. Teknologi ini pun tetap digunakan sampai sekarang, yaitu teknik cor beton. Bangunan-bangunan yang didirikan bangsa Romawi tidak hanya untuk keagamaan, tetapi juga keduniawian. Nah, jadi pada masa klasik, itu bangunan yang didirikan bangsa Romawi tidak hanya untuk keagamaan, tetapi juga keduniawian. Jadi itulah bagaimana teknologi konstruksi pada masa klasik. Inilah contoh bangunan pada masa klasik. Bisa kita perhatikan bagaimana bangunannya. Yang C, bentuk rumah era modern. Bentuk rumah di era modern tidak terjadi dengan seketika, tetapi perubahan bentuk rumah ini terjadi setahap, di mana penghapusan nilai-nilai kuno dari ornamen-ornamen rumah digantikan dengan dekorasi geometris. Jadi pada era modern ini dia diganti dengan dekorasi geometris pada pembuatan rumah. Nah, bisa kalian lihat bagaimana bangunan bentuk rumah pada era modern. Selanjutnya yang D, bentuk rumah di masa yang akan datang. Di masa sekarang ini, ilmu tentang bangunan telah berkembang dengan sangat pesat seiring dengan semakin majunya teknologi yang diciptakan manusia. Jadi pada bentuk rumah di masa yang akan datang itu dipengaruhi dengan semakin berkembang teknologi yang diciptakan oleh manusia. Inilah contoh bentuk rumah di masa yang akan datang. Bisa kalian lihat bagaimana bentuk rumahnya yang akan datang. Bagus kan?
Nah, sudah paham karena dengan materi yang saya sampaikan? Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang telah saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Nah, tetap jika kalian kurang mengerti, review ulang lagi pelajaran yang telah saya sampaikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada langkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat dalam pembelajarannya, kerjakan LK yang saya berikan, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.